Gen Sagopi, Rarasati Rabi, seri 231, Lakon Banowati Rabi. Raden Burisrawa tadi memang berpapasan dengan orang yang keluar dari Taman Kaputren. Namun tidak curiga, ia mengira dia adalah salah satu tamu dari negeri sahabat. Setelah mendengar peristiwa Dewi Woro Sumbodro yang kehilangan selendang batik, ia yakin orang tersebut adalah pencurinya, maka segera ia kejar. Kali ini aku pasti berhasil menuruti permintaan Bodro. Selendang aku kembalikan. Bodro menjadi istriku. Burisrawa segera berlari mengejar pencuri. Ia penuh percaya diri bisa mengalahkan pencuri itu karena telah digembleng oleh Bathari Durga di Pasetran Gondomayit. Sementara itu Raden Arjuna yang merasa menjadi tertuduh sebagai pencuri dan tidak ingin didahului oleh Raden Burisrawa, segera pula meloncat pergi sambil bergumam, "Akulah yang harus bisa mengembalikan selendang batik itu." Raden Rukmarata, Raden Setyaki dan para prajurit segera ikut keluar mengikuti Raden Harjuna. Dewi Banowati yang merasa tidak enak hati terhadap Dewi Woro Sumbodro segera meminta maaf. "Kang Mbok Bratajaya, Banowati mohon maaf yang sebesar-besarnya." "Akulah yang mesti minta maaf kepadamu, Diajeng Banowati," jawab Dewi Woro Sumbodro. Dalam pada itu, Prabu Jayalengkara berjalan dengan santai. Ia tidak akan menduga ada orang yang mengejarnya. Kain batik yang terbawa ia amati, sungguh sangat bagus dan digarap dengan sangat halus. Batik sutra parang gerombol batiknya. Biarlah ini menjadi kenang-kenangan untuk aku bawa pulang ke negeri Nerancang Puro, pikirnya lagi. Ia sengaja melarikan diri karena ia pernah dikalahkan oleh Adipati Karna. Jika ia memaksakan diri melawan mereka, pastilah ia tidak akan mampu. "Tangkap ini pencurinya!" bentak Raden Burisrawa setelah bisa menyusul Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara terkejut, ternyata ada orang yang bisa menyusulnya. "Siapa kau? Sembarangan menuduh orang," jawab Prabu Jayalengkara. "Mengakulah kau tadi yang keluar dari Taman Kaputren," desak Raden Burisrawa. Prabu Jayalengkara tidak bisa mengelak. Ia pun mengakui, "Benar, aku yang masuk Kaputren. Dewi Banowati ingin aku culik. Akulah Prabu Jayalengkara dari negeri Nerancang Puro," katanya. Ia belum menyadari bahwa ia salah masuk dan masuk ke bilik Dewi Woro Sumbodro. "Akulah Raden Burisrawa, putra Prabu Salyontoko, pewaris kerajaan Mandoroko. Kau keliru, Prabu Jayalengkara. Yang kau masuki adalah bilik Bodro. Maksudku Dewi Woro Sumbodro. Ia kehilangan selendang kesayangannya. Apakah kau bawa?" "Benar, ini selendang yang sangat bagus. Akan aku bawa ke negeriku sebagai kenang-kenangan. Atau siapa tahu, ini aku bawa ke dukun sakti, sehingga yang empunya menjadi gandrung kepadaku." Hihihi, jawab Prabu Jayalengkara. "Selendang aku minta akan aku serahkan kepada si empunya. Dan kau silakan pulang dengan aman," pinta Raden Burisrawa. "Tidak bisa, ini satu-satunya keberhasilanku selama ini," jawab Prabu Jayalengkara. "Aku rebut dengan kekerasan.
bentak Raden Burisrawa. Kemudian terjadilah pertempuran antar keduanya. Mereka berperawakan seimbang, sama-sama gagah tinggi besar, sama-sama kuat dan liat. Sudah menjadi kebiasaan Raden Burisrawa yang latah, senang tertawa-tawa tanpa kendali. Ia pun bertempur sambil tertawa-tawa. Dengan demikian mengundang banyak orang untuk datang bersambung. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah sepele bisa jadi gede, hanya masalah selendang, namun taruhannya nyawa.